langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan program Puskesmas Prima, yaitu pertama ada penambahan tenaga medis di setiap Puskesmas. Penting untuk meningkatkan jumlah tenaga medis, terutama di setiap poli, seperti poli umum, poli KIA, dan poli THT. Penambahan tenaga medis yang sesuai dengan kebutuhan setiap poli akan membantu mengurangi beban kerja yang berlebihan pada tenaga medis yang sudah ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Yang kedua, yaitu ada renovasi dan penambahan ruangan poli. Renovasi dan penambahan ruangan di setiap poli sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan pasien di satu ruangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan memastikan pelayanan yang lebih efektif dan tertata dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pembaruan dan penambahan alat medis, di mana pengadaan penambahan alat medis yang lebih lengkap serta memperbarui alat medis yang sudah usang dengan teknologi terbaru. Alat medis yang lebih modern dan efisien akan membantu dalam mempercepat proses diagnosis dan perawatan sehingga meningkatkan efektivitas waktu pelayanan. Yang terakhir yaitu digitalisasi sistem antrian. Sistem antrian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dapat digantikan dengan sistem antrian berbasis web yang lebih modern dan efisien. Dengan sistem online ini, pasien dapat melakukan pendaftaran dan memilih jadwal konsultasi sesuai dengan waktu yang tertera di sistem. Hal ini akan mengurangi waktu tunggu pasien, menghindari kerumunan, dan meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan. Baik, materi selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis biaya untuk tambahan tenaga medis dan renovasi fasilitas Puskesmas untuk tahun pertama. Yang pertama ada tenaga medis. Misalkan tenaga medis untuk masing-masing Puskesmas beranggotakan 20 orang, maka penambahan tenaga medis sebanyak 30% dari total tenaga medis Puskesmas adalah sebanyak 6 orang per Puskesmas dengan rincian biaya sebagai berikut. Yang pertama, satu Puskesmas sama dengan 20 orang. Penambahan 30% dari total, maka 30 dikali 20 orang sama dengan 6 orang, sehingga total penambahan tenaga kerja untuk 10 pasien sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60 orang. Yang kedua yaitu gaji untuk satu tenaga medis, kisaran 2.800.000. Gaji untuk 60 orang tenaga medis sama dengan 168 juta per bulan. Maka total gaji tenaga medis tambahan per tahun ialah 168 juta dikali 12 bulan. Maka memperoleh hasil 2M 16 juta. Yang kedua, renovasi. Kelompok kami merencanakan untuk merenovasi beberapa ruangan, seperti penambahan 1 ruang tunggu di setiap Puskesmas, 3 ruang poli, yaitu ada poli THT, KIA, dan umum. Untuk setiap Puskesmas dengan rincian biaya sebagai berikut. Tambahan 1 ruang tunggu Puskesmas, biaya untuk renovasi pembangunan 1 ruang tunggu sebesar 20 juta. Maka untuk 10 ruangan tunggu untuk 10 Puskesmas adalah 20 juta dikali 10, maka memperoleh hasil 200 juta. Yang kedua, penambahan fasilitas ruang tunggu di Puskesmas. Ada 1 buah TV, 9 buah kursi besi, 3 mikrofon dan 3 speaker, 3 unit air conditioner, 1 playground anak, 3 hand sanitizer, dan jadi total keseluruhannya yaitu kisaran 2.255.600. Untuk harga rinciannya bisa dilihat. Yang kemudian yang C, tambahan 3 ruang poli untuk setiap Puskesmas. Biaya untuk renovasi penambahan ruangan untuk poli sebesar 50 juta. Sehingga untuk 3 ruang poli pada satu Puskesmas adalah 50 juta dikali 3. Maka memperoleh hasil 150 juta. Maka total untuk 10 Puskesmas yang masing-masingnya menambah 3 poli adalah 150 juta dikali 10. Maka memperoleh hasil 1M 500 juta. Kemudian poli umum. Terdapat tensimeter digital, stetoskop, timbangan, termometer, kursi roda, papan snellen, alat pemeriksa mata. Jadi total satu Puskesmas sama dengan 54.709.000. Jadi total untuk Puskesmas 10 Puskesmas adalah 547.090.000. Kemudian di poli THT kami menambahkan ada sudut lidah, otoskop, air seringe, audiometer. Total satu Puskesmas sama dengan 21.075.500. Jadi total untuk Puskesmas adalah 201.755.000. Kemudian ada poli KIA, kami menambahkan alat USG, timbangan bayi digital, dan fetal Doppler. Jadi untuk total keseluruhan dari satu Puskesmas adalah 56.300.000, dan total untuk 10 Puskesmas adalah 563 juta. Kemudian biaya peningkatan pelayanan. Yang pertama, kelompok kami ada biaya jasa IT, printer, mesin antrian touchscreen, pembuatan website, telemedicine, pelatihan tenaga kesehatan. Jadi total untuk satu Puskesmas adalah 210 juta. Jadi total untuk 10 Puskesmas sama dengan 2M 100 juta. Dan biaya tidak terduga sekitar 2M 616.555.000. Baiklah, lanjut pada materi berikutnya.
Selanjutnya di sini terkait analisis biaya tambahan pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama ada biaya pemeliharaan alat kesehatan di poli umum sebesar 120 juta, poli KIA sebesar 40 juta, poli THT sebesar 40 juta. Selanjutnya ada pemeliharaan website sebesar 200 juta, pemeliharaan printer sebesar 50 juta, pemeliharaan alat antrian sebesar 50 juta, sehingga total biaya pemeliharaan untuk satu puskesmas sebesar 500 juta, dan total biaya keseluruhan puskesmas sebesar 5 miliar, dan biaya tidak terduga juga sebesar 5 miliar, serta tambahan biaya operasional sebesar 3 miliar. Nah, untuk kategorinya yang pertama ada tenaga medis, penambahan tenaga medis dengan rincian 60 orang dengan gaji per bulan sebesar 168 juta dengan total biaya per tahun sebesar 2 miliar 16 juta. Untuk renovasi ruang tunggu terdapat 10 ruang tunggu dengan total biaya sebesar 200 juta. Fasilitas ruang tunggu yang meliputi TV, kursi AC, playground dan lain-lain sebesar 255.600 juta. Ruang poli yang merenovasi 30 ruang poli untuk 10 unit puskesmas sebesar 1 miliar 500 juta. Nah, untuk fasilitas ruang poli ada poli umum THT KIA yang di umum sebesar 547,90 juta, yang di THT sebesar 201,755 juta, dan di poli KIA sebesar 563 juta, sehingga keseluruhan substansi renovasi sebesar 3 miliar 267,145 juta. Dan untuk peningkatan pelayanan, biaya jasa IT sebesar 8 juta, printer sebesar 16 juta, mesin antrian touchscreen 26 juta, website telemedicine sebesar 150 juta, pelatihan tenaga kerja 10 juta, sehingga total untuk 10 puskesmas sebesar 2 miliar 100 juta. Biaya tidak terduga sebesar 2 miliar 616.555 juta, sehingga total keseluruhannya yaitu sebesar 10 miliar. Nah, untuk pada tahun kedua dan ketiga, keempat serta kelima kita menggunakan biaya yang sama, yang dimana tenaga kerja medis tambahan itu tetap menggunakan di harga 2 miliar 16 juta. Terus renovasi dan fasilitasnya biaya pemeliharaan alat sebesar 500 juta, pemeliharaan infrastruktur dari pemeliharaan website sebesar 200 juta, pemeliharaan printer sebesar 50 juta, dan pemeliharaan alat antrian sebesar 50 juta. Lalu untuk biaya tidak terduganya sebesar 5 miliar, dan kita mendapatkan tambahan biaya operasional sebesar 3 juta. Sehingga total biayanya untuk di tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu sebesar 10 miliar 816 juta. Materi selanjutnya. Selanjutnya D itu penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif. Diketahui bahwa jumlah pasien per tahun ada sebanyak 109.500 pasien dengan presentasi pasien BPJS-nya yaitu 30% dari total pasien, dan total anggaran programnya itu 10 miliar. Maka yang pertama kita tentukan biaya pelayanan per pasien yaitu 10 miliar per 109.500 orang, maka dapat hasilnya sebanyak 91.324. Maka selanjutnya kita cari jumlah pasien non BPJS-nya, di mana jumlah pasien non BPJS tersebut tadi diketahui 30% dari total pasiennya, sehingga didapati sebanyak 32.850 pasien. Maka untuk rekomendasi tarifnya kita ingin meningkatkan marginnya 30%, maka tarif rekomendasinya sebanyak Rp118.721. Selanjutnya Baik, di sini saya menuliskan tentang indikator utama atau key performa indikator atau KPI untuk mengukur keberhasilan program, di mana kami menargetkan 4 indikator utama. Yang pertama itu penambahan tenaga medis, di mana di sini kami menargetkan merekrut 60 tenaga medis baru, sehingga kami setiap puskesmas ini mencangkup memiliki 20 tenaga medis dengan rasio pasien angka menjadi 1/15 sesuai dengan pelayanan ideal. Untuk yang lebih jelasnya ada di sini. Kemudian lanjut ke renovasi ruang tunggu, yaitu 10 ruang tunggu yang akan dibangun pada tahun ini dengan kapasitas yang mampu menampung 300 pasien tanpa kepadatan, sehingga kami menargetkan supaya memastikan minimal 80% pasien merasa puas. Kemudian ketiga itu pembangunan ruang poli, sebanyak 30 ruang poli baru, 3 per puskesmas akan dilengkapi fasilitas medis seperti tensimeter, USG, dan audiometer, dan memastikan semua peralatan di dalam puskesmas tersebut berfungsi secara optimal. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan layanan digital, di mana di sini kami memiliki sistem antrian elektronik akan diterapkan oleh semua puskesmas, serta website telemedicine diharapkan untuk digunakan pasien dalam 6 bulan pertama. Harga survei kepuasan adalah 85%. Kemudian secara keseluruhan keberhasilan program juga ditandai dengan peningkatan jumlah kunjungan hingga 20% dalam tahun pertama, dan penurunan angka kejadian penyakit tertentu sebesar 10% dalam 3 tahun, dan peningkatan akreditasi puskesmas hingga mencapai level paripurna dalam 5 tahun. Sekian penyampaiannya. Sekian diskusinya. Kami kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.